Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Kak Mega, tentunya di channel Edukasi Tawaf. Bagaimana nih kabar dari teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Karena di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bersama tentang isi kandungan dari surah Ad-Duha. Jadi simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita membaca surah Ad-Duha bersama-sama, kita kenali dulu yuk surah Ad-Duha itu sendiri. Surah Ad-Duha memiliki arti waktu duha atau matahari naik sepenggal. Surah Ad-Duha memiliki 11 ayat dan merupakan urutan ke-93 di Al-Quran. Surah Ad-Duha turun setelah surah Al-Fajr dan surah Ad-Duha termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Nama surat ini diambil dari ayat yang pertama yaitu Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggal. Dan demi waktu malam, apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang. Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan syukur. Tahukah teman-teman, pada zaman dahulu ketika Rasulullah berdakwah, ada hal yang berbeda dari biasanya. Biasanya wahyu datang dengan cepat, namun pada saat itu terjadi kekosongan atau fatratul wahyi. Beliau naik turun bukit berharap datangnya wahyu. Naik bukit, ternyata wahyunya tidak datang. Kembali pulang pun wahyu juga tak kunjung datang. Sampai suatu ketika hal itu diketahui oleh kaum Quraisy, sehingga menjadi kesempatan untuk menuduh dan juga mencaci maki Rasulullah. Dengan perkataan-perkataan yang sangat kejam, kaum Quraisy mengolok-olok Rasulullah, mengatakan bahwa beliau sudah gila, sudah kehilangan Tuhannya, dan juga sudah kehilangan pegangan. Diolok-olok seakan sudah tidak jelas karena mondar-mandir ke atas bukit. Namun apa yang terjadi? Setelah cacian, makian, tuduhan yang diterima oleh Rasulullah, maka
tibalah suatu masa Allah menurunkan satu surat, yaitu Ad-Duha. Lantas isi kandungan dari surat Ad-Duha adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah meninggalkan dan membenci Rasulullah. Kemudian, kehidupan akhirat lebih baik daripada kehidupan dunia. Kemudian, larangan untuk berbuat sewenang-wenang kepada anak yatim dan orang yang meminta-minta. Yang terakhir yaitu senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Dan yang terakhir dalam surah ini terdapat 3 nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Nikmat yang pertama yaitu mendapatkan perlindungan ketika beliau yatim. Yang kedua, beliau mendapatkan kecukupan ketika kekurangan. Dan yang ketiga yaitu beliau mendapatkan petunjuk ketika kebingungan. Dan itu tadi kita sudah belajar bersama tentang isi kandungan dari surah Ad-Duha. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Edukasi Tawaf ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.